Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan, tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bagaimana dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seorang anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah.
Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Manase dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Selanjutnya, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 21. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahan. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab di dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu.
Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, pentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikian. Ya, baik. Terima kasih pada Bu Ros dan Pak Ali Mulyo. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kristen Sakti Mandraguna yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Olga. Dipersilakan, Pastor. Haleluya. Wah, Kristen Sakti Mandraguna, saudara. Siapa yang tidak kepengen? Ya, kalau Anda pengen Sakti Mandraguna, dulu waktu saya kecil tuh ya, sekolah minggu, saya selalu membayangkan saya ini superhero, saudara ya. Waktu saya di gereja itu, saya itu membayangkan pokoknya yang spektakuler ya, saudara ya. Saya pelayanan juga gitu ya, SMP, SMA, saya udah full time jadi pendeta dulu ya. Saya masih jadi full timer di gereja. Nah, saya selalu membayangkan yang spektakuler ya, saudara ya. Dan waktu itu, saudara, IQ saya tinggi, saudara ya. Saya banyak nyombong, IQ saya tinggi beneran, saudara ya. Makanya saya sombong, ya. Dan saya kalau kerja apa, setiap pegang, pasti jadi, saudara. Dan, apa namanya, ya pokoknya kalau kerja sama saya, ya pasti capek. Kenapa ya? Saya kerjanya juga nemen ya. Ngotot, saya kalau udah kerja ngotot, saudara ya. Jadi kalau Anda malas-malasan sama saya, pasti kamu tak omelin. Kasihan kalau tak kerja sama saya. Tapi saya kalau sama Pak David saya cocok. Doakan saudara ya, Pak David bisa ke Belanda ya. Kalau WL-nya kita nih Pak David pasti, waduh, hadirat Tuhan berasa itu tadi Pak David sambil muji Tuhan, saya sambil nungguin Pak David nyanyi itu. Seperti itu, hati ini adem tenang ya saudara ya. Bisa bermazmur gitu ya. Aduh, lagunya bisa dimasuk. Itu saya doa ya Pak David ya supaya bisa ke Belanda ya Pak David ya. I need you Pak David. Aduh, mudah-mudahan Pak David bisa dikirim ke sini oleh Tuhan buat bantu saya ya. Nah, suatu hari nanti ya kita pikirkan caranya, kita doakan kalau itu kehendak Tuhan pasti jadi nanti. Saudara, kerja keras itu penting, saudara ya. Saya ini kalau tanya kerja keras, Anda jangan tanya saya tentang kerja keras, saudara ya. Saya bisa 3 hari 3 malam nggak tidur kalau udah kerja. Ya. Gila ya, gila memang. Saya senang kerja ya, saya menikmati bekerja. Amat sangat menikmati bekerja saya. Dan saya paling takut kalau nganggur. Nah, makanya waktu kita jadi asilum di sini, nggak boleh kerja, saya panik ya. Terus saya ngeliat anak saya, waduh, tambah panik lagi. Wah, bisa stres ini anak saya nih. Aduh, akhirnya kita cari gawean apa aja ya, dari bersihin taman, apa jadi tukang kebun, semacam-macam ya. Waduh, itu hutan itu, kita udah lama nggak bersihin rumahnya Sam loh, kan. Lupa kan, sebelum musim gugur ini kudu bersihin tuh, kasihan. Orang Yahudi itu ya, kasihan ya, saya udah tua, udah umur 75, saya bersihin juga besok namanya ya. 77 ya, seumuran mami saya almarhum ya. 77 berarti. Luar biasa. Saudara, Anda kalau mau jadi superhero tapi Anda terus nggak suka bekerja, saudara ya, nggak ada, nggak bisa, saudara ya. Kalau Anda melihat Samson itu ya, nanti kalau Anda nanti lihat di berikutnya ya, di cerita Samson berikutnya nanti kita akan baca ya. Samson itu ADHD, saudara, bukan cuma rajin bekerja, dia itu ADHD ya. Iseng, orangnya hiperaktif begitu ya. Nanti besok kita cerita betapa ADHD-nya Samson ini ya. ADHD itu hiperaktif, saudara ya.
Kalau makan gula dikit, langsung jadi, saudara ya. Saya lagi mikir ya, kenapa Samson tidak boleh minum anggur ya? Ya itu karena ADHD, tahu minum anggur tambah edan, saudara. Orang ADHD kan tidak boleh minum manis-manis ya. Makanya malaikat Tuhannya pinter ya zaman itu ya, tidak boleh minum anggur. Tidak boleh, saudara ya. Tambah minum anggur, tambah jadi edan, saudara. Nah, saudara, untuk menjadi superhero itu ya, untuk menjadi yang sakti mandraguna gitu, saudara ya. Kalau dalam pemikiran kita kan orang-orang khusus ya sakti mandraguna ya. Orang-orang yang kalau orang-orang Islam itu kan mungkin Nabi itu tidak pernah salah, pokoknya ya. Nggak pernah salah pokoknya. Nabi itu mulia, suci mulia. Nah, lucunya nanti kalau Anda lihat ceritanya Samson, Samson itu orangnya ruwet, saudara ya. Ya karena ADHD itu, ruwet, orangnya ruwet, saudara. Nah, Daud juga sama ya. Daud itu juga orangnya ruwet juga itu si Daud itu ya. Kalau Anda melihat Samson yang dipakai Tuhan itu sebagai hakim Israel yang istimewa, yang kekuatannya luar biasa, dia bisa nyabut pintu gerbang. Coba ini kalau ada adik-adik tidak bisa, saudara. Anda pikir coba ngapain nyabut pintu gerbang coba? Anda lagi pergi ya ke rumah orang, tiba-tiba pintu rumah orang dicabut dibawa pulang. Itu kalau ada orang sinting gimana? Orang lagi iseng aja tuh, ngamuk tuh. Misalnya saya ini ke rumahnya ini ya, saya mau main ke rumah dokter Ido nih. Tiba-tiba saya sewot sama dokter Ido. Pintunya tak copot, saudara ya, dokter Ido bawa pulang. Siapa ya yang kayak papiku, saudara ya. Papiku itu jangan-jangan juga adik-adik, saudara ya. Saya lupa nutup pintu ya. Tutup pintunya, saya selalu lupa. Rumah kami kecil, jadi kita seluruh nutup pintu. Soalnya kalau pintunya kebuka kan sandung-sandung tuh ya. Rumahnya kecil, jadi harus selalu nutup pintu. Nah, karena saya lupa nutup pintu sama papi saya dicopot pintunya, saudara ya. 3 hari gak dipasang. Terus saya nanya, loh Pi, kenapa pintunya Pi dicopot? Dengan polos ya, saudara ya. Si papinya cuma nerawang ke atas begitu, saudara ya. Terus kakak saya nyenggol-nyenggol. Kamu sih. Nah, itu kayak Samson itu ya. Untuk gerbangnya orang dicopot. Kalau saya ke rumah dokter itu, saya sewot-sewot pintu gerbangnya dokter itu tak copot, tak bawa pulang, saudara, ke Belanda. Karena orang-orang sakti mandraguna ini orang-orang yang kalau di Alkitab itu malah orang-orang yang ruwet, saudara ya. Orang-orang yang ruwet, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Dan orang-orang yang baik. Ya. Saya beberapa kali diintimidasi sama orang gara-gara nerima orang berdosa di komunitas kita di Belanda, saudara. Jadi orang itu, kalau kamu nerima orang itu, aku nggak mau berteman sama kamu lagi. Ada cewek satu itu ya. Kalau kamu nerima orang itu, aku nggak mau berteman sama kamu lagi. Lah, kamu ini siapa? Waduh, pakai ngancem-ngancem, saudara ya. Aku bertemu sama itu, saya bilang sama si ibu ini ya, saya lagi duduk di kantor tuh ya, di kantor kita yang baru ya. Tiba-tiba dia mungkin sewot ya. Tiba-tiba pintu kaca digebrok, saya disuruh keluar, saya sampai kaget, saudara ya. Intinya saya tidak boleh berteman sama orang yang baru kita baptis kemarin itu ya, Ringgol itu ya. Saya bilang, sebentar, kenapa? Emang masalahnya apa? Enggak boleh, dia bohongin saya ya, tapi dia memang orang kriminal, saya juga tahu namanya dia orang. Saya bilang memang dia orang berdosa kok. Dia ngancam saya, pokoknya nggak boleh. Kalau masih berteman, dia nanti mau lapor polisi segala macam. Ini lapor saja, dia legal kok, ada KTP-nya. KTP Uni Eropa dari Latvia kan, namanya Latvia negaranya. Dia legal kok, udah mungkin. Kamu, wah pokoknya saya di macam-macam ya. Orang-orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang-orang yang sempurna, saudara. Saya tidak berkata bahwa Anda terus kita tetap bikin dosa biar dipakai Tuhan. Nah, dalam Roma 3 ayat 7 kan, ayo kita berbuat dosa supaya yang baik muncul daripadanya kan. Tentu tuduhannya orang Islam kan begitu kan. Orang Kristen itu bikin dosa, bohong, supaya yang baik untuk memberitakan kebenaran. Tidak boleh, saudara. Saya tidak berkata Anda disuruh bikin dosa. Enggak, saudara. Tapi saya bikin apapun kondisimu hari ini. Sampai di mana perjalanan hidupmu hari ini, saudara? Ya, Tuhan bisa pakai kamu. Sampai di mana perjalananmu hari ini? Sampai di mana proses Tuhan dalam hidupmu? Ya, Tuhan itu bisa pakai kamu. Tuhan pakai kamu bukan karena kamu sudah sempurna. Tuhan pakai kamu bukan karena kamu sudah hebat.
Tuhan pakai saya bukan ketika saya di puncak karir saya jadi direktur marketing sebuah perusahaan terkenal, saudara ya. Jadi saya gede ya, lumayan ya. Bukan, saudara. Bukan ketika saya lagi hebat. Wah, so anak buah saya ratusan dulu ya. 500 itu anak buah saya. Sampai kompetitor saya kalau ketemu saya takut. Semua kompetitor kalau ketemu saya takut. Kenapa? Kalau saya tak jabanin bener, saya kerja 3 malam, kelar kamu. Beneran saudara, saya nggak bohong ya. Nah, Tuhan kan nggak pakai saya, saat itu Tuhan nggak pakai saya. Ya, saudara ya. Sampai saya, kenapa Tuhan nggak pakai saya ya? Saya gelisah ya. Tetapi ketika saya habis-habisan, saya datang sama Tuhan. Tuhan, ini yang tersisa Tuhan. Mana nih Tuhan, udah jadi sampah semua. Kamu kembali melayani aku mau pakai kamu. Lah kenapa enggak dari dulu Tuhan dipakainya? Sekarang udah bau busuk begini. Kamu kembali melayani aku. Waduh. Ya sudah Tuhan, terserah. Tuhan maunya begitu kok. Saya kembali melayani Tuhan. Tetapi, ya, ketika saya datang kepada Tuhan, saya tahu diri. Nah, banyak orang nggak tahu diri. Oh Tuhan pakai orang dalam kelemahannya. Oh ya udah kan udah pasti kok banyak kita hari ini tuh. Tapi masalahnya kamu tahu diri apa enggak? Tuhan pakai kamu dalam kelemahan kamu, tapi kamu nggak tahu diri, malah kamu bikin tambah ribet lagi, saudara. Oh, Tuhan pakai kita dalam kelemahan kita, namanya nggak tahu diri. Akhirnya Tuhan pakai nggak pakai, saudara. Ketika Tuhan pakai kamu dalam kelemahanmu, maka Tuhan sedang membuat kamu, sedang mempromosikan kamu, saudara. Tapi terus kamu tetap pegang sisan. Nah, situlah kemudian kamu berhenti. Kemudian karya Tuhan berhenti di situ. Ya kan? Kayak Saul. Akhirnya nggak tahu diri. Emang Saul dipilih Tuhan karena dia hebat, saudara. Enggak cuma gara-gara buang undi ya. Bukan karena dia hebat. Emang Yefta dipilih Tuhan karena dia hebat, saudara. Bukan, itu anak haram, anak lonte, saudara. Ya, kamu lihat ya orang-orang dipilih Tuhan. Kamu kira Abraham dipilih Tuhan karena dia hebat, saudara. Dia kabur dari rajanya, saudara. Ya, mau dibunuh. Buronan dia DPO itu Abraham. Tuhan pakai setiap kita, bukan karena kita hebat. Tapi karena dia mau. Sehingga kita tidak bisa bermegah. Tetapi ketika Tuhan bilang, aku mau pakai kamu harus tahu diri, saudara. Diam, tunggu prosesnya, nurut, saudara ya. Nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan mau remukan kamu, ya Tuhan remukan saja Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Dia mau apa? Saudara, kalau ada orang fitnah saya, kalau ada orang ngomong maki-maki saya, lah ya memang saya penjahat, lah ya gimana? Saya tadi ngomongin hati-hati, Paul penjahat itu. Apa tuh yang ngomongin Saifuddin apa siapa itu ya? Memang saya penjahat, kenapa? Memang saya penjahat kok. Siapa suruh kamu mau di sini? Memang saya penjahat kok. Tapi kenapa penjahat ini dipakai Tuhan buat kasih makan Indonesia? Mengapa penjahat ini dipakai Tuhan buat baptis ratusan orang? Mengapa penjahat ini yang dipakai sama Tuhan buat menggoncang Indonesia? Ya kan, saudara? Bukan karena saya hebat, memang saya penjahat. Lah kenapa saya penjahat? Makanya saya kalau ngeliat ada orang mau datang sama Tuhan, ya walaupun dia jahat, tak tenggoni, saudara. Rumangsa saya juga orang jahat. Ya kalau kamu merasa baik, berarti kamu bukan teman saya. Wajar, saudara. Ya, kalau kamu merasa baik, berarti kamu bukan teman saya. Saya memang orang jahat, gimana? Ya kan? Tapi saya tahu diri sama Tuhan, makanya saya nggak mau balas. Memang saya penjahat, lah gimana? Ya, tapi saya mau datang sama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ya, saudara ya kan? Serahkan tuh. Kalau kamu udah tahu kamu orang tidak berguna, kamu udah serahkan sama Tuhan, kamu mau yelan sama Tuhan,
mau merasa kamu ini orang hebat, geeran. Banyak orang ya. Nah, itu ya, kadang ya kita pernah ya kasih kesempatan sama orang. Ada satu orang ya, cewek ya, suaranya bagus, saudara ya. Ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, cuman kita seneng aja. Sini, ya, saya nih, nggak ada angin, nggak ada hujan. Pokoknya dia jual mahal kayak rasa-rasanya dia yang paling jago, saudara ya. Udah kita latihan, nggak datang, nggak ngasih tahu, besok jadwalnya dia ini nggak ngasih tahu. Dia cuma ngomongnya nggak enak pokoknya. Aku ini bukan cuma mau, saya ini mau melayani Tuhan, bukan cuma maunya. Lah emang kita mau melayani siapa? Melayani kucing. Setelah mati emang kita melayani kucing, saudara ya. Dia mau melayani Tuhan, kita melayani kucing gitu ya. Nah, itu saudara ya. Kadang-kadang ada orang dikasih kesempatan, dia nggak tahu diri, dia nggak memikir, dia rasanya dia hebat, dia dikasih kesempatan, karena dibutuhkan. Nah itu saudara, itu yang membuat kamu nggak bisa jadi manusia sakti mandraguna, nggak jadi. Beneran saudara. Kalau Anda lihat ya Saul, kenapa Tuhan nggak jadi pakai Saul? Kegeeran dia saudara, kegeeran di Saul ini. Anda lihat orang-orang yang mau dipakai Tuhan nggak jadi saudara. Tapi Anda lihat Daud, ya orang kan bisa bikin salah, tapi Daud itu bertobat tahu diri saudara. Dalam kesalahan, dalam dosa aku diperanakan. Ngomong saudara ya, tahu diri dia. Tuhan sayang sama Daud. Jadilah dia orang sakti mandraguna saudara. Paulus ya, dia salah jalan saudara ya, salah belajar ke guru nggak kuat, belajar agama nggak kuat, dia ngawur. Dia tahu diri, saya yang paling hina di antara para rasul. Malu dengan penyesalan, dia malu, rasanya paling pinter, keminter, keblinger, ya sampai banyak bunuh orang, menganiaya orang. Sekarang dia bertobat, tapi dia tahu diri. Akhirnya dalam kelemahannya dia saudara, dia nggak Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah begini, sudah begitu. Berapa banyak kamu doa begitu coba? Dasar nggak tahu diri lu. Saya begitu ya. Ingat ya, 2010 ya. Tuhan, mengapa begini? Aku sudah ini, aku mengapa begini, mengapa begitu? Sama saja. Waduh, saudara ya. Apa dosaku Tuhan? Mengapa begini? Wah, Tuhan jawab dari surga. Wah, oke, hei Paul. Kamu nanya dosamu, nggak tahu diri lu. Jangan pernah rasa dirimu. Ada orang WhatsApp ke saya ini salah apa Pak? Mengapa begini-begini? Ya, nggak tahu diri lu salah nggak kamu. Ya Benjamin, ya. Benjamin udah lambat, lupa main drum, lupa modulnya drum elektrik kan ada modulnya. Kan dibawa sama dia. Lalu dia cengar-cengir. I forgive you, Ben. Aku bilang, aku maafin kamu, Ben. What for? Untuk apa dia bilang? Kan batu kan. Ini orang udah salah, udah bikin kita repot, pagi-pagi udah ruwet. Udah bilang minta maaf, cengar-cengir, gak bantuin. Nah itu, tapi ini kan ya, bercanda saudara ya. Tapi ada orang yang bener-bener ya, saya salah apa Pak? Sampai bingung saudara. Jadi saya yang salah begitu. Malah nyalain saya itu ya. Aduh malah nyalain saya. Gimana sih ini orang? Banyak orang-orang nggak tahu diri. Makanya Tuhan nggak bisa bekerja dalam hidupnya dia, saudara. Terutama orang ini selalu bilang, salahku apa Tuhan? Berhenti nanya gitu ya, saudara, kalau sama Tuhan ya, saudara ya. Nanti kamu dijawab pakai geledak. Oke, mampus lu, saudara. Malu kamu nanti. Oh benar, saya pernah sampai malu ya. Dan kalau Tuhan bilang tunjukkan salahmu, wah, cara menunjukkannya itu menyakitkan sekali. Mehek-mehek, saya ditunjukkan kesalahannya sama Tuhan. Tahu diri, saudara. Bagaimana supaya kamu bisa santai mandraguna? Bukan karena kamu hebat. Tuhan pakai kamu, bukan karena kamu ada tanda lahirnya, ada apa? Tompelnya kayak Muhammad. Oh, itu ada tanda kenabian, gundulmu peang, saudara. Tompel tanda kenabian. Kamu dipilih Tuhan bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pintar, tetapi dalam kelemahanmu lah
kuasa Tuhan jadi sempurna, jadi nyata. Dalam segala kelemahan saya, saudara, Tuhan pakai. Tapi saya tahu diri, saya diem. Orang fitnah saya, iya Tuhan, lah gimana saya udah bilang sama Tuhan, aku ini orang jahat, aku orang tak berguna Tuhan, karena aku udah bilang Tuhan. Tuhan malah tambah cinta, tambah sayang sama saya, saudara ya. Tuhan pakai dengan luar biasa. Makin kita merendah Tuhan, makin saya. Orang hina ya, saudara tahu diri. Di dalam kerendahan, di dalam kelemahan saya melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya, Tuhan bekerja. Pelayanan kita, komunitas kita diberkati, saudara ya. Haleluya. Belajar. Jadi orang Kristen yang sakti mandraguna. Bukan karena kamu hebat. Tapi karena Tuhan berkenan sama kamu, saudara. Cari perkenanan Tuhan. Ya, cari. Tahu diri. Jangan pernah nanya Tuhan salahku apa. Jangan pernah nanya sama Tuhan, kenapa gini Tuhan? Ya Tuhan, aku memang tidak baik. Tuhan, aku serahkan hidupku padamu Tuhan. Pakailah hidupku ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.